Pemirsa, berikut ini cuplikan hasil pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung. Di sisi lain, pernyataan mengejutkan pelatih Persija Mauricio Souza soal laga ini, benarkah itu? Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, Persib Bandung langsung menunjukkan tekad kuat sejak peluit awal pertandingan dibunyikan. Menghadapi tekanan atmosfer kandang Persebaya, skuad Maung Bandung tak memilih bermain menunggu. Sebaliknya, mereka berusaha mengambil alih kendali permainan sedini mungkin, membangun serangan dengan sabar dan terstruktur dari lini belakang menuju lini tengah. Sejak menit-menit pertama, para pemain Persib tampak berusaha menenangkan tempo, mengedarkan bola dari kaki ke kaki demi mencari celah di pertahanan rapat tuan rumah. Memasuki menit ke-9, dominasi penguasaan bola mulai terlihat. Persib mencoba membongkar organisasi pertahanan Persebaya secara perlahan. Skema serangan dibangun melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan tanpa bola yang dinamis. Lini tengah menjadi pusat distribusi dengan para gelandang berupaya menarik pemain lawan keluar dari posisinya agar tercipta ruang di sektor sayap maupun celah di antara bek tengah. Pada menit ke-13, kombinasi individu dan kolektivitas mulai menampakkan hasil. Aksi lincah Berguino yang memadukan kontrol bola rapat dengan visi umpan yang tajam berpadu apik dengan kecepatan serta kelincahan Sadil Ramdhani. Keduanya sempat membuat lini belakang Persebaya kelabakan. Pergerakan 1-2 sentuhan membuka ruang tembak yang cukup menjanjikan. Namun, ketenangan dan pengalaman Leo Lelis menjadi pembeda. Ia membaca arah serangan dengan cermat dan melakukan intersepsi krusial yang memutus momentum Persib sebelum peluang benar-benar matang. Pertandingan kemudian berjalan semakin intens. Jual beli serangan terjadi dengan tensi yang terus meningkat. Memasuki menit ke-20, suasana di pinggir lapangan ikut memanas. Pelatih Persib, Boyan Hodak, tak mampu menyembunyikan emosinya saat merasa keputusan wasit merugikan timnya. Protes keras yang dilayangkannya membuat pengadil lapangan mengeluarkan kartu kuning sebagai peringatan. Momen tersebut semakin membakar semangat kedua kubu, baik di dalam maupun luar lapangan. Hanya 2 menit berselang dari insiden tersebut, Persib memperoleh peluang emas yang nyaris mengubah jalannya pertandingan. Sadil Ramdhani melakukan pergerakan cerdas memanfaatkan garis pertahanan tinggi Persebaya. Ia berhasil lolos dari jebakan offside setelah menerima umpan terukur dari Berguino. Dalam situasi 1 lawan 1, Sadil melepaskan tendangan keras yang mengarah ke sudut gawang. Namun refleks gemilang kiper Persebaya mampu menepis bola tersebut. Si kulit bundar hanya menghasilkan sepak pojok, sementara para pemain Persib menyesali kesempatan emas yang terbuang. Persebaya tak tinggal diam. Pada menit ke-26, tim tuan rumah merespon dengan 2 peluang beruntun yang membuat jantung pertahanan Persib berdebar. Serangan cepat dari sisi sayap diakhiri dengan umpan tarik berbahaya ke jantung pertahanan. Beruntung bagi Persib, Federico Barba tampil sigap. Bek tangguh tersebut melakukan blok penting yang mementahkan ancaman di saat krusial. Aksi heroiknya menjadi penyelamat yang menjaga skor tetap imbang untuk sementara waktu. Memasuki menit ke-35, tekanan Persebaya semakin terasa. Bruno Moreira mencoba peruntungannya lewat tendangan melengkung dari luar kotak penalti. Sepakan tersebut memiliki arah dan akurasi yang cukup baik, namun bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Teja Paku Alam. 3 menit kemudian, Bruno kembali mendapatkan kesempatan emas setelah menerima umpan matang dari Rivera. Kali ini, ia memiliki ruang tembak yang lebih terbuka, tetapi lagi-lagi Federico Barba hadir sebagai tembok kokoh. Dengan timing sempurna, ia menutup sudut tembak dan menggagalkan peluang yang bisa saja berbuah gol. Drama sesungguhnya terjadi menjelang akhir babak pertama. Dalam sebuah duel di dalam kotak penalti, Bruno Moreira terjatuh setelah bersentuhan dengan pemain bertahan Persib. Wasit tak langsung mengambil keputusan, melainkan memilih meninjau tayangan ulang melalui VAR. Ketegangan menyelimuti stadion, dengan para pemain dan supporter menanti hasil keputusan tersebut. Setelah beberapa saat melakukan peninjauan, wasit akhirnya menunjuk titik putih. Penalti diberikan kepada Persebaya, meski protes keras terus dilancarkan oleh Federico Barba
yang merasa tidak melakukan pelanggaran. Pada menit ke-42, Bruno Moreira maju sebagai algojo. Dengan ketenangan luar biasa, ia menatap ke arah kiper sebelum mengambil ancang-ancang. Saat eksekusi dilakukan, bola diarahkan ke sisi kiri gawang, sementara Teja Paku Alam bergerak ke arah berlawanan. Strategi tersebut sukses mengecoh sang penjaga gawang. Gol pun tercipta, mengubah papan skor menjadi keunggulan bagi tuan rumah. Namun drama belum berakhir. Di menit ke-45, Persib berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan Kakang Rudianto dalam situasi kemelut di depan gawang. Para pemain dan pendukung Maung Bandung sempat bersorak merayakan gol penyeimbang tersebut. Akan tetapi, wasit tidak langsung mengesahkan gol. Ia kembali berkomunikasi dengan tim VAR untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses terciptanya gol. Setelah melihat tayangan ulang, wasit memutuskan untuk menganulir gol tersebut. Terdapat pelanggaran dalam proses sebelumnya, tepatnya saat Ramon melakukan gerakan salto yang dinilai berbahaya dan mengganggu pemain lawan. Keputusan itu memicu kekecewaan besar dari kubu Persib yang merasa momentum kebangkitan mereka direnggut di detik-detik akhir babak pertama. Hingga peluit tanda turun menum dibunyikan, skor tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan Persebaya. Babak pertama ditutup dengan ketegangan tinggi, drama VAR, serta emosi yang meluap dari kedua tim. Pertandingan jelas masih menyisakan cerita panjang di babak kedua, dengan Persib harus mencari cara untuk bangkit dan membalikkan keadaan. Sementara Persebaya berupaya mempertahankan keunggulan yang diraih lewat titik putih penuh kontroversi. Skor akhir di thumbnail ya guys. Di sisi lain, performa impresif yang kembali ditunjukkan Persib Bandung menuai perhatian dari berbagai pihak, termasuk rival abadinya, Persija Jakarta. Pelatih Persija, Mauricio Souza, secara terbuka mengakui kehebatan Maung Bandung dan bahkan tak ragu menyampaikan rasa takjub sekaligus iri terhadap konsistensi permainan yang diperlihatkan tim asuhan Boyan Hodak tersebut. Dalam sesi konferensi pers usai memantau pertandingan terakhir Persib, Mauricio menyebut bahwa ia melihat sesuatu yang berbeda dari skuad Pangeran Biru musim ini. Menurutnya, Persib bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga matang secara mental dan sangat disiplin dalam menjalankan taktik. Saya harus jujur, sebagai pelatih saya merasa takjub melihat bagaimana Persib bermain. Mereka sangat terorganisir, sabar membangun serangan, dan tahu kapan harus meningkatkan tempo. Itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan secara konsisten, ujar Mauricio. Ia menyoroti bagaimana Persib mampu mengontrol pertandingan sejak menit awal, membangun serangan dengan rapi, dan tetap tenang meski berada di bawah tekanan. Bagi Mauricio, kekuatan Persib tidak hanya terletak pada kualitas individu pemain, tetapi juga pada kolektivitas tim yang solid. Saya melihat mereka tidak panik, bahkan ketika ditekan atau tertinggal, mereka tetap percaya pada sistem. Itu tanda tim besar. Sebagai pelatih Persija, tentu saya merasa iri melihat stabilitas seperti itu. Lanjutnya, Mauricio juga menyinggung kedalaman skuad Persib yang dinilainya sangat merata. Ia menyebut ketika satu pemain absen atau performanya menurun, ada pemain lain yang siap menggantikan tanpa menurunkan kualitas permainan. Hal ini menurutnya menjadi salah satu faktor kunci mengapa Persib mampu menjaga performa di papan atas klasemen. Persib punya kedalaman tim yang luar biasa. Rotasi mereka berjalan mulus, tidak ada penurunan signifikan saat pergantian pemain. Itu menunjukkan perencanaan yang matang dari manajemen hingga staf pelatih. Jelas pelatih asal Brazil tersebut. Tak hanya soal teknis, Mauricio juga memuji mentalitas para pemain Persib yang dinilainya semakin dewasa. Ia menilai para pemain Maung Bandung tampil penuh percaya diri, namun tetap rendah hati di atas lapangan. Mental mereka kuat. Anda bisa lihat dari cara mereka merespons tekanan, dari sikap mereka saat memimpin pertandingan, bahkan ketika keputusan wasit tidak menguntungkan. Mereka tetap fokus. Itu yang membuat saya kagum, katanya. Meski mengakui rasa iri, Mauricio menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk kelemahan, melainkan motivasi bagi Persija untuk berbenah. Ia ingin timnya mampu meniru konsistensi dan profesionalisme yang saat ini diperlihatkan Persib. Iri dalam konteks positif, saya ingin Persija mencapai level seperti itu. Rivalitas harus membuat kita berkembang. Kalau mereka bisa menunjukkan standar tinggi, maka kami juga harus bekerja lebih keras untuk menyamai bahkan melampauinya, tegasnya.
Pernyataan Mauricio ini pun menjadi sorotan karena jarang seorang pelatih Persija secara terbuka memuji rival utama seperti Persib. Namun ia menilai sepak bola profesional menuntut objektivitas dan penghargaan terhadap kualitas lawan. Sepak bola bukan soal gengsi semata, ini soal kerja keras, strategi, dan bagaimana membangun tim yang konsisten. Saat rival tampil luar biasa, kita harus mengakuinya, tutup Mauricio. Rivalitas antara Persija dan Persib memang dikenal panas dan syarat gengsi. Namun di balik tensi tinggi tersebut, pengakuan Mauricio menunjukkan adanya rasa hormat profesional terhadap kualitas permainan lawan. Kini publik menantikan bagaimana respons Persija di lapangan untuk membuktikan bahwa mereka juga mampu bangkit dan kembali bersaing di level tertinggi.